Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan untuk yang beriman, hamba yang beriman tentu mendapatkan kenikmatan yang khusus, kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjauhi segala maksiat, dan alhamdulillah itu adalah di antara nikmat yang tiada terhingga, apalagi kita berada di zaman fitnah, di akhir zaman yang banyak sekali kita saksikan godaan-godaan syubhat dan syahwat yang akan melemahkan iman kita. Dan usaha kita di malam ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya kita dalam talabul ilm, maka mudah-mudahan itu akan memberikan kekuatan di celah-celah jiwa kita sehingga apapun yang terjadi, fitnah, baik fitnah syubhat dan syahwat, itu bisa ditolak oleh keimanan kita. Dan salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita memasuki tanggal 23 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2025 Masehi, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-47 dalam pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah, pembahasan yang ke-47. Jadi ini pertemuan yang ke-47 di dalam pelajaran matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Insyaallah di malam ini kita akan memasuki pembahasan di poin pada matan itu insyaallah di poin ini pertemuan yang ke-48 ya, 47 di halaman 62. Itu insyaallah di poin 188, 189, 190, 191, 192, 193. Cuman untuk yang pembahasan 188 kita pisahkan untuk istilahnya tidak kita baca seluruhnya poin-poin yang terdapat di matan ini. Jadi ketika didengarkan bersama-sama poin 188, kita jelaskan dulu karena ada poin berikutnya itu istilahnya agak sedikit berbeda pembahasannya, tidak menyambung. Ada sedikit perbedaan, memang masalah doa juga, tetapi ada perbedaan yang lain lalu tentang sifat Allah dan seterusnya. Setiap poin pembahasan akan
kita batasi, tidak seperti di pertemuan sebelumnya yang kita baca seluruhnya karena semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan. Taib, tafadhal. Kita dengarkan ungkapan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pada poin 188 dalam Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini beliau mengungkapkan prinsip atau kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatim manfa'atun lil amwat. Dalam doa orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah mereka terdapat manfaat bagi orang-orang yang telah mati. Jadi bagi orang yang telah meninggal, doa-doa orang yang masih hidup dan sedekah-sedekahnya untuk mayit itu masih bermanfaat. Ini salah satu akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita jelaskan maksud di sini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahwasanya orang telah meninggal itu bermanfaat usaha. Di antaranya yang pertama ini yang diantara duanya yang pertama yaitu disebabkan amalannya ketika hidup. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu doa kaum muslimin dan permohonan ampun untuk semayit tersebut. Sedekah, haji, dan adapun yang selain tersebut, maka ini terjadi perbedaan pendapat. Lalu kita uraikan di sini Al-Imam Abul Izzi Al-Hanafi menjelaskan bahwasanya di mana letak perbedaannya tentang ibadah badan, waqtilaful ibadatil badaniyah. Jadi di amalan anggota badan jasad itu terjadi perbedaan di antara ulama. Kas-shaum seperti puasa, was-shalah salat, wa qiraatil Quran membaca Al-Quran, wa zikir. Adapun mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah di dalam mazhabnya, wa Ahmad dan Imam Ahmad dalam mazhabnya, wa jumhur salaf dan jumhur ulama salaf itu mendapatkan. Ini sebagian ulama. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya tentang amalan badan itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur salaf mengatakan itu bersambung. Istilahnya mendapatkan pahalanya mengalir seperti itu. Adapun wa masyhur dan terkenal dari min mazhab Syafi'i, dari mazhab Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik itu tidak bersambung. Di sini bingung kita nih. Bingung bagaimana nih, mana yang rojihnya. Di Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur ulama itu mengatakan sampai. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik itu tidak mengatakan itu tidak sampai. Itu seperti puasa, salat, bacaan Al-Quran. Adapun yang tadinya itu sudah jelas, itu doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu jelas sampai, dan sedekah juga haji. Karena kita mengetahui hadis tentang badal haji, hadis berubah. Insyaallah nanti akan kita singgung dalam pembahasan. Adapun ahli bid'ah disebutkan di sini oleh Abul Izzi Hanafi rahimahullah taala, itu dari ahlul kalam itu mengatakan itu tidak mendapatkan sama sekali. Dalilnya mereka berdalil, jadi apapun meskipun doa dan yang lainnya itu tidak mendapatkan. Dalilnya apa? Dalil mereka ada. Mereka berdalilkan dengan Al-Quran Al-Karim, dengan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi
dalil mereka itu ada keraguan di situ, mengambil yang mutasyabihan. Yang di situ ada keraguan yang butuh penjelasan ulama sebenarnya. Jadi mereka mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, wa laysal lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya. Kemudian di dalam surah Yasin ayat 54, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi tidak akan mendapatkan seorang ganjaran kecuali terhadap apa yang telah diamalkannya. Dan firman Allah, wa qauluhu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dalam surah Al-Baqarah ayat 286, bagi orang yang melakukan amal soleh itu kan mendapatkan ganjaran pahalanya, begitu juga orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan siksa. Waqad thabat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Lalu di sini orang-orang ahlul kalam, ahlul batil, ahlul bid'ah yang disebutkan itu mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga. Yang hadis yang kita ketahui yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata bana Adam. Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal, in qata'a amalu illa min salatin. Maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, kemudian awaladin salihin yad'ula, doa anak yang soleh, au ilmin yuntafa'u bih min ba'di. Jadi ilmu yang bermanfaat setelahnya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya semuanya itu tidak akan mendapatkan kecuali bagi orang yang mengerjakannya. Nah, ini padahal berdalil dari firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dan memang begitulah orang-orang yang ada syubhat itu mereka semuanya berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi mereka memahaminya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Nabi SAW inginkan. Dan alhamdulillah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala di daerah Limbungan ya Fikri, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kashfu syubhat, yaitu membongkar syubhat-syubhat. Jadi di situ banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengambil firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdalil, akan tetapi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan jika tidak ada pondasi dasar bagi seseorang untuk membantahnya, maka itu akan terbawa karena mereka berdalil. Contohnya di zaman dahulu orang-orang Khawarij ketika memberontak kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah ketika itu, mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Mengkafirkan pemerintahan ketika itu para sahabat Khulafaur Rasyidin, yang dibawakannya firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq, kalimatnya benar karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa urida biha batil. Akan tetapi yang diinginkan oleh mereka adalah kebatilan. Dan betapa banyak yang semacam ini yang berada di tengah kaum muslimin. Kadang-kadang banyak sekali syubhat-syubhat yang apabila kita tidak memiliki dasar yang kokoh, akidah yang kuat, maka hanyutlah kita. Media sosial itu tidak seluruhnya yang benar. Banyak berita-berita yang akan menghabiskan waktu umur kita. Banyak ya, boleh kita bermedia sosial, tetapi lihat mana akunnya yang yang di situ ada dakwah dan seterusnya. Hati-hati dengan samar-samar. Akun samar-samar terkadang di situ disisipkan kerancuan-kerancuan yang akan merusak hati kita, dibubui. Dan kalau kita tidak mempunyai ilmu yang rasikh, maka kita akan terbawa apa yang diungkapkan oleh penulis-penulis atau pemilik konten-konten
yang ada di media-media sosial. Tape. Lalu bagaimana? Tentang masalah ini? Mana yang berhubungan dengan ibadah seperti sedekah, haji, dan yang berhubungan dengan niat, Islam, salat, saum, qiraatul Quran dan seterusnya, mana yang masuk, mana yang tidak, tentunya nanti akan dijelaskan. Insyaallah ada pembahasannya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadun an ahadin. Jadi seseorang itu tidak akan bisa menggantikan salat yang lainnya. Jadi orang yang hidup tidak bisa menggantikan salat baik orang yang lainnya. Jadi pahala salat yang dia kerjakan untuk dia sendiri. Kemudian wala yasumu ahadun an ahadin, tidak bisa puasa seseorang menggantikan puasa yang lain. Walaki yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hintah. Jadi kecuali akan tetapi ia mendapatkan di sini yaitu menggantikannya, yaitu dengan membayar fidyah. Membayar fidyah dengan makanan setiap harinya sebanyak 1 mud gandum. Itu dia, membayar fidyah bagi yang meninggal sudah tua renta atau dalam keadaan sakit dan seterusnya yang tidak bisa mengqadha puasa, maka itu bisa dengan membayar fidyah, Jadi ada beberapa keterangan di sini bahwasanya tentang doa dan tentang apa tadi yang di matan, doa orang yang hidup, kemudian sedekah, kemudian juga haji. Di sini tidak dituliskan haji, tetapi ada hadis syubrumah. Nanti insyaallah akan kita bahas, kita masukkan dalam pembahasan bahwasanya doa bagi orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal itu sampai. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Salah satu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, allazina sabaquna bil iman, yang telah dahuluan beriman. Dan kita mengetahui doa walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik itu yang hidup dan telah meninggal. Jadi ini salah satu dalilnya. Dan ketika salat jenazah, pertama salat jenazah berapa takbir Abu Imran? 4 takbir. Anda dah tahulah, sering menyolatkan jenazah kan. Jadi takbir pertama Al-Fatihah, kedua salawat Nabi, yang ketiga ini doa untuk jenazah. Dan ketika meninggalkan pemakaman itu juga berdoa. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu idza faragha min dafnin maiti waqafa alaih faqala. Jadi ketika Nabi SAW setelah menguburkan jenazah itu berdoa, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan terhadap saudara kalian ini, was'alul lahul tasbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah ketetapan, keteguhan terhadapnya, sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ketetapan man rabbuk, supaya ada ketetapan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu juga ketika ziarah kubur. Jadi bagaimana kalau kita ziarah kubur ketika memasukinya? Ada beberapa hadis di sini dibawakan, di antaranya hadis dari Buraidah Ibn al-Hasib qala kana Rasulullah yu'allimu idza kharaju ila maqabir ay yaqul. Jadi Nabi SAW mengajarkan ketika di pekuburan itu mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar,
keselamatan, semoga keselamatan terhadap ahli diyar, ahli kubur, minal mu'minina wal muslimin, di antara orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mengikuti mereka. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami meminta kepada Allah untuk kami dan kalian yaitu afiyah, keselamatan. Kemudian ada juga riwayat yang lain, wa fi sahih aidan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, jadi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa taqulu idza astaghfirata li ahli al-qubur. Jadi bagaimana cara yang aku ucapkan untuk meminta ampun kepada penghuni kubur, ahli kubur. Quli, kata Nabi SAW, katakanlah, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Nah, jadi di sini ada beda lafaznya di hadis sebelumnya, hadis Buraidah, yang mana di sini dari hadis Ummul Mukminin Aisyah sama, keselamatan bagi orang yang berada di dalam kubur, orang di antara orang beriman dan orang Islam. Di sini ada lafaz wa yarhamullahul mustaqdimina minal mustakhirin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul juga. Tadi hadis diriwayat Abu Daud, kemudian riwayat Imam Muslim, ada juga Imam Muslim, semua yang dua riwayat tadi riwayat Imam Muslim keduanya. Adapun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, jadi ini ada seseorang atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qutulatat nafsuha wa lam tusi wa azunha law takalamat tasaddaqat aflaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qal na'am. Jadi di sini Nabi SAW didatangi oleh seseorang. Seseorang di sini tidak disebutkan. Biasanya kalau di syarah itu disebutkan siapa yang datang. Seorang laki-laki, ya Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, inni ummati qutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Jadi memang itu kematian itu mendadak. Tidak ada aba-abanya nanti jam 10 saya meninggal, ya tidak ada. Jadi kematian itu mendadak. Tidak ada persiapan. Tidak bisa diumumkan nanti dibikin pula di status tanggal sekian bulan sekian saya meninggal loh. Tidak bisa. Allah yang tentukan kapannya, di mananya, di bumi mana, di detik mana, hari mana, Allah yang tentukan. Walam tusi, kata orang itu, tetapi dia belum berwasiat. Dan aku menyangka wa azunnuha law tatakallamat tasaddaqat. Jadi kata laki-laki itu, anak yang tadi yang ibunya meninggal, seandainya aku mengira seandainya dia berbicara sebelum meninggal, mungkin dia berwasiat untuk bersedekah, katanya. Afalah ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku itu akan mendapatkan pahala dari sedekah itu? Qal, kata Nabi SAW, na'am, ya, ibumu akan mendapatkan pahala dari sedekahmu. Jadi ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sesuai dengan pembahasan bahwasanya sedekah bagi orang yang hidup itu bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal. Misalnya kita bersedekah atas nama orang tua kita, ini sedekah untuk nama orang tua kita, itu sampai sedekah. Jadi ini dirinci, tidak semua sampai. Berbeda dengan orang ahlul bidah, semuanya ada yang mengatakan sampai. Cobalah kita kirim Al-Fatihah ila hadratil Mustafa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Siapa yang ingat dulu yang yasinan? Ila hadratil Mustafa arwah, khususan ila arwahin fulan bin fulan Al-Fatihah. Baca qulhuwallahu, baca ini, terakhir baca Yasin. Mereka hujahnya seandainya hujah mereka dengan logika, ya, dengan apa namanya, cocok logi.
yang kita kirim ke mereka itu apakah balik lagi katanya? Enggak pernah balik lagi. Berarti sampai itu diterima oleh Allah. Ini logika mereka. Seandainya nak sampai berarti bacaan Al-Fatihah apalagi ayat kursi kululahad itu balik lagi ke kita katanya. Ada-ada saja kan. Itu cocok logi namanya. Yang jelas qiraatul Quran itu di dalam pembahasan ini itu tidak sampai ke mayit. Yang sampai itu doa sudah jelas, kemudian sedekah, kemudian membadalkan haji dan umrah. Membadalkan tentang masalah harta, kebanyakan tentang masalah harta. Yang ada pun anaknya misalnya sholat anaknya untuk orang tuanya, enggak bermanfaat. Diniatkannya bahwanya ya Allah ini sholatku ini pahalanya untuk orang tua, enggak, itu kirim pahala seperti itu tidak. Baik. Jadi di sini di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah salah seorang sahabat tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Jadi ibunya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal ketika itu dia tidak ada di samping ibunya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummati tufiyat wa anna ghaiban anha. Sesungguhnya ibuku telah wafat dan aku tidak ada ketika itu bersamanya. Fahal yanfa'una in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat, apakah sampai jika aku bersedekah untuknya? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qal, lalu dia berkata, kata Nabi, ya sampai. Lalu dia berkata, fa inni ushhiduka an hayatil mikhrad sadaqatun anha wa amtalu dzalika katsiratun fis sunnah. Nah, jadi sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya engkau, jadi Nabi sebagai saksinya, kebun yang ada buahnya itu aku sedekahkan atas nama ibuku. Jadi pahalanya untuk ibuku. Engkau saksinya wahai Rasulullah. Lalu dia jelaskan di sini wa amsalu dzalika katsiratun fis sunnah, dan masih banyak hadis-hadis masalah ini di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wusulu thawabis shaum wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syamun sama anhu waliyyu. Jadi ini tentang puasa. Tentang puasa yang itu sampai barang siapa yang wafat, barang siapa yang berpuasa ketika dia sedang berpuasa, maka dia akan bisa digantikan oleh walinya, maksudnya penerusnya, ahli warisnya. Ini salah satu dalil yang puasa. Cuman puasa yang mana? Puasa yang ketika itu di bulan Ramadan, misalnya dia wafat di jam 12, itu boleh digantikan oleh ahli warisnya. Akan tetapi ada hadis sebelumnya yang telah kita bahas, wala yusalli ahadun an ahadin. Seseorang itu tidak akan bisa menggantikan salat seseorang dengan salat yang lainnya. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan begitu juga puasa. Walakin yut'imu anhu makanan kulli yawmin muddan min hintah. Jadi akan tetapi dia bisa menggantikannya berupa fidyah. Itu sebanyak makanan setiap hari yang diberikan terhadap yang tidak puasa. Misalnya dia sakit selama tidak puasa bulan Ramadan itu ada 29 hari, 30 hari, itu bisa digantikan dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud gandum. Atau kita dikonversi dengan makan bahan makanan pokok di Indonesia, misalnya kita ganti dengan nasi, beras nasi yang sudah jadi, ada lauk pauknya, atau nasi ramas lah gitu, kita berikan terhadap fakir miskin, itu bisa membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian tentang masalah haji, ini ada hadis Subrumah yang
Di sini tidak ada dinukilkan, akan tetapi itu jelas ada tentang badal haji dan umroh. Kalau belajar fikih itu terkenal dengan hadis syubrumah, karena yang ketika itu yang ingin dibadal adalah syubrumah namanya. An Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika la an syubrumah. Jadi dalam ketika itu, ketika berihram, Nabi mendengar seseorang mengucapkan labbaika Allah, labbaika an syubrumah. Ya Allah, ini adalah aku penuhi panggilanmu atas nama syubrumah. Nah, jadi ketika itu maka Nabi SAW bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Kata Nabi SAW. Qal akhun li au qaribun li. Lalu dia menjawab, dia itu adalah saudaraku atau kerabatku. Lalu Nabi bertanya, yang tadi yang membadalkan haji atau umrah tadi, berarti ini peristiwa haji, di haji wada tentunya. Hajat ta'an nafsik, apakah engkau telah haji untuk dirimu? Qala la. Lalu dia menjawab, belum. Jadi dia belum haji, tetapi dia ingin menunaikan ibadah haji untuk saudaranya, untuk karib kerabatnya yang bernama syubrumah. Qal hujja'an nafsik thumma hujja'an syubrumah. Kata Nabi SAW, engkau haji untuk dirimu dulu, baru engkau bisa menghajikan syubrumah. Di sini sudah jelas bahwasanya haji umrah membadalkannya itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Misalnya alhamdulillah kita sudah berhaji, misalnya ingin menghajikan orang tua yang telah wafat, itu boleh. Labbaik Allahumma hajjan an abi, misalnya bapakku, atau an umi, dari ini ada aku penuhi panggilanmu ya Allah, ini adalah haji dari bapakku atau haji dari ibuku, bagi yang sudah haji. Atau umrah, labbaik Allahumma umratan an, sebut abi, sebut namanya fulan bin fulan misalnya, atau ummi fulanah binti fulan misalnya. Nah, ini jelas ada dalilnya. Jadi dari sini kesimpulan yang di matan poin 188 bahwasanya doa orang yang hidup, sedekahnya itu bermanfaat bagi orang yang telah tiada, dan jangan semuanya dikatakan tidak bisa diterima atau semuanya bisa, seperti bacaan Quran dan seterusnya, itu sampai dihadiahkan pahalanya dan seterusnya, maka itu tidak ada dalilnya. Di sini disebutkan wa laisal insani illa ma sa'a, ini terkenal. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya sudah jelas Imam Syafi'i beranggapan bahwasanya pahala, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Dan Imam Syafi'i juga berpendapat apapun yang dikerjakan oleh anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya. Yang pokoknya adalah semua amalan yang dilakukan oleh anaknya itu mendapatkan manfaat bagi orang tuanya. Itu pendapat Imam Syafi'i, dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Imam Syafi'i beranggapan bahwasanya wa alaisa lil insani illa ma sa'a, anak adalah usaha dari orang tuanya. Jadi orang tuanya lah yang mendidiknya, meskipun misalnya dalam pendidikan agama dia tidak sanggup, tetapi dari hartanya dia titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Bukankah itu cara yang lain untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah? Dan ketika anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, setiap amal ibadah anaknya tersebut, jadi secara umum si anak melakukan kebaikan, itu orang tuanya akan mendapatkan pahala, karena anak adalah hasil usaha dari orang tua. Berbeda dengan dosa, dosanya mengalir juga tidak, karena alla taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan dosa orang yang lain.
Bayangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ibadah amal soleh seseorang anak itu bermanfaat bagi orang tuanya yang telah tiada. Adapun dosa dan maksiat si anak itu tidak berpengaruh terhadap orang tuanya, kecuali anaknya tidak mendidik sama sekali. Orang tuanya ketika itu tidak mendidik sama sekali, tidak mengajarkan ibadah kepada Allah, tidak mengajarkan sholat misalnya, puasa dan seterusnya. Ini memang orang tua ini akan berbahaya di akhirat kelak. Meskipun dia seorang ahli ibadah, ketika dia selamat misalnya, anaknya akan menuntutnya. Bapak saya ini tidak pernah mengajarkan saya sholat. Bapak saya ini dia sendiri saja yang beribadah. Kami tidak dihiraukannya. Nah, ini hati-hati karena mereka adalah amanah. Mereka amanah yang setiap amanah tentu akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum yas'alu ma ra'ayati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Taib. Azan yang benar atau apa? Sesuai waktunya? Belum. Taib. Nah, jadi itu mengenai badal haji sudah, mengenai bacaan Quran dan yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya itu tidak sampai. Jadi dari matan ini ditambahkan dengan badal haji dan umroh. Di sini doa orang yang hidup, sedekahnya akan bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal. Ditambah lagi badal haji dan umroh. Ditambah lagi ada tadi mengenai puasa. Seandainya dia wafat ketika di bulan puasa, maka itu bisa dibayar fidyah atau menggantikan ahli warisnya. Wallahu taala alam. Mungkin masalah yang bermanfaat itu kita sudah paham lah mungkin, karena apapun yang dianggap orang, ada acara-acara yang di masyarakat itu tidak ada. Dan ada juga istilah mengupah. Jadi ada diupahkan orang untuk membaca satu khatam misalnya, maka itu dijelaskan, misalnya memberikan upah seorang qori mengkhatamkan bacaan Al-Quran, dihadiahkan untuk orang telah meninggal, itu tidak ada. Itu tidak ada. Bahkan di sini dikatakan itu tidak ada asal usulnya. Tidak ada dari generasi salaf yang melakukan hal tersebut. Jadi fahaza lam yaf'alhu ahadun minas salaf. Tidak ada generasi salaf yang melakukan seperti itu. Anak-anak dari sahabat, anak yang menyewa orang untuk membacakan Al-Quran sampai tamat lalu dihadiahkan kepada orang tua, itu tidak. Tetapi ini banyak dilakukan. Ada namanya ditahlilkan, ditalkinkan. Kalau di tempat kami di Pariaman, mungkin di daerah lain Sumatera Barat berbeda-beda. Kalau di Pariaman itu diberikan orang yang mentahlilkan selama beberapa hari itu satu emas itu. Satu emas sebagai imbalannya. Adapun yang di samping-sampingnya itu akan mendapat bayaran juga. Dan ini ternyata ini tidak ada yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Taib. Ini jadi bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Lalu bagaimana bacaan Quran di kubur? Kan kita melihat orang membersihkan kubur keluarganya. Bagaimana? Jadi di sini ulama sebagian mengatakan makruh, ada mengatakan tidak mengapa, dan ada mengatakan kalau sudah dikubur itu tidak mengapa katanya. Akan tetapi ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, qalu mereka li'annahu muhdats, itu adalah muhdats. Maksudnya membaca Al-Quran di apa itu? Itu adalah bid'ah, lam turid bi sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Baik. Kita azan dulu atau lanjut bagaimana? Poin berikutnya
Sudah masuk? Belum? Tape, lanjut ke poin berikutnya. Taib. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wallahu ta'ala yastajibud da'wat. Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa, wa yaqdil hajat, dan memenuhi segala kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masalah doa itu kita telah mengetahuinya, cuma kita ingatkan lagi di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Dan di hadis itu sangat banyak anjuran untuk berdoa kepada Allah. Banyak sekali. Dan ada waktu-waktu mustajab juga. Waktu mustajab di antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, ketika sujud, ketika di Baitullah, haji dan umrah, ketika di Arafah, dan ketika ayam berkokok, dan seterusnya, ketika hujan lebat. Maka itu di antara waktu-waktu mustajab, keadaan-keadaan mustajab yang dikabulkan doa. Banyak keutamaan doa adalah ibadah. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah intinya ibadah. Doa man lam yas'alillah yaghdab alaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau sering-sering minta kepada manusia, manusia akan marah. Cobalah Pak Ben, nanti kita minta, Pak Ben, ketek Pak Ben, atau besok karena pinjam 100 Pak Ben, atau besok celai aja karena Pak Ben, kok ban bocor Pak Ben, atau hari kampen cali awal takut, hari kopi tinggal luar. Nah, ini perumpamaan. Memang begitulah manusia. Memang begitu. Aiko payah dengan, tetapi berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah. Allah marah. Jadi apapun keinginan kita, kebutuhan kita, masyitum, kata, apa yang diminta masyitum, apapun yang engkau inginkan. Lihatlah generasi salaf, meminta hal yang sepele. Garam diminta kepada Allah. Garam ke Allah meminta, ya Allah, sesungguhnya garam di dapur tidak ada, maka berilah garam. Sendal jepitnya putus, minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sendal ini tidak ada. Semuanya dikadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah didikan, bagaimana didikan yang dididik oleh Nabi SAW. Ada pendidikan kita di zaman ini, cari loh, siapa tuh mantap rezeki. Kapal gulo, kapal tanker, cibolah kasinan gitu. Begitu. Begitu zaman sekarang. Ini dia pejabat, ini dia orang kaya, ini dia enggak. Bayangkan bagaimana keimanan orang terdahulu. Meminta kepada Allah. Tidak menghinakan diri kepada manusia. Hanya menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Seluruh kebutuhan hidupnya. Jangankan untuk kebutuhan yang di dunia sementara, sesuatu yang hal besar di akhirat, mereka minta perlindungan sehingga mereka menangis ketika dijauhkan dari azab kubur, dari azab neraka, dari bagaimana fitnah huru hara di hari kiamat. Kembali kita kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ketika melewati pekuburan, di sini ada kuburan depan itu kan, di simpang itu. Karena Pak Wena biasa aja. Tapi Utsman bin Affan itu kalau melihat pekuburan itu menangis. Karena ini adalah awal Masjidatul Ula,
untuk kehidupan akhirat. Ini kedudukan pertama untuk kehidupan akhirat. Kalau sudah aman ini untuk di alam kubur, aman perjalanan sampai akhirat. Tapi kalau udah tersangkut-sangkut di sini, ini dah jadi lorong-lorong dari yang telah kita bahas sebelumnya, lorong-lorong dari neraka. Waliyazbillah. Jadi bagaimana apa yang diminta masyitum, tetapi Nabi mengatakan iza sa'altumul firdausul a'la. Jika kamu meminta, mintalah surga firdaus yang tinggi. Diajarkan oleh Nabi SAW yang bergengsi. Kalau bolehlah kita tahun-tahun rendah kan kendaraannya, tetapi kalau di akhirat enggak. Yang paling tinggi, yang di atasnya aras Allah Subhanahu wa taala, surga firdaus yang tinggi. Dan inilah yang pencapaian bagi jiwa-jiwa di zaman dahulu. Mereka siapapun yang kaya, siapapun yang pejabat, siapapun yang ini, tak ada. Cobalah di hadis yang Nabi mengajarkan, subhanallah walhamdulillah. Jadi orang miskin, orang yang lemah, orang-orang yang fakir mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahbal ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu telah memborong pahala. Itu yang membuat mereka itu bukan, dia seorang pejabat, dia mempunyai onta merah, dia mempunyai ini. Enggak. Orang kaya itu telah memborong pahala. Ketika kami sholat, mereka juga sholat. Ketika kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tetapi ketika bersedekah, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Lalu Nabi mengajarkan yang termasuk tersedekah itu, bukankah takbir itu sedekah, bukan itu tahlil itu sedekah, bukankah takbir itu sedekah. Di riwayat yang lain Nabi mengajarkan hendaklah setelah salat itu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan di 100 la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu ketika itu diamalkan, mengadu lagi orang fakir itu, orang-orang yang lemah di generasi sahabat. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya sudah mengetahui juga amalan kami. Setelah sholat mereka takbir 33, tahmid 33 dan takbir 33. Bagaimana ya nih Rasulullah? Kata Nabi SAW, agar tidak terjadi kecemburuan seperti itu, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kata Nabi SAW, itulah kelebihan yang Allah berikan terhadap siapa yang Allah inginkan. Taib, karena sudah azan Isya, kita azan Isya terlebih dahulu. Setelah azan Isya kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, tadi telah kita singgung dalam masalah doa, bagaimana dalil-dalilnya, kemudian keutamaan-keutamaan doa, waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa, bagaimana ketergantungan hati, merendahkan diri hadirnya, terkaitan antara lisan dan hati ketika berdoa. Dan kita juga sebutkan hadis yang mana Nabi menjelaskan, man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah maka Allah marah terhadapnya. Kita juga jelaskan bagaimana manusia, bedanya manusia kalau kita sering-sering meminta kepadanya, manusia akan marah. Berbeda dengan Allah, ketika kita sering meminta kepada Allah maka itu adalah ibadah. Dan ketahuilah semua permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Yang dimana di doa itu tidak ada di situ dosa, unsur-unsur dosa, dan di dalam doa itu tidak ada pemutusan silaturahim. Maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak kabulkan secepatnya di dunia, Allah akan ganti dengan musibah yang akan sama dengan nilai permintaan kita. Dan seandainya tidak demikian juga, maka berbahagialah dengan doa yang belum dikabulkan di dunia, Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar di akhirat. Sehingga dia akan bingung dengan amalan apa ini saya bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti ini. Ternyata dengan doa yang dia banyak meminta kepada Allah tetapi belum dikabulkan oleh Allah ketika di dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang permasalahannya bukannya tentang doaku dikabulkan atau tidak, kata Umar. Permasalahannya adalah ketika keinginanku berdoa kepada Allah. Ingin enggak aku berdoa kepada Allah? Mau enggak aku berdoa kepada Allah? Mau enggak aku meminta, merendahkan diri, merengek-rengek kepada Allah? Itu permasalahannya. Bukan masalah dikabulkannya atau tidak doa. Atau ketika kemauan itulah dia. Dan kita sebutkan sampai hal yang kecil, generasi salaf tidak menghinakan diri kepada makhluk, tetapi menghinakan diri kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta garam di dapur, meminta sendal yang putus, hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele, itu dia minta kepada Allah Subhanahu. Mereka minta kepada Allah, tidak menghinakan diri kepada manusia. Nah, itulah dia generasi yang kuat keimanannya.
Seluruh apa yang dibutuhkannya dimintakannya kepada Allah. Begitu juga dengan permintaan yang banyak terhadap keselamatan di akhirat kelak. Ini kita harus garis bawahi, harus kita camkan terhadap diri kita. Kita mungkin banyak berdoa tentang usaha kita, kita banyak berdoa tentang keluarga kita, istri dan anak-anak kita, pendidikannya dan seterusnya. Itu memang bermanfaat, semuanya bermanfaat, tetapi manfaat di akhirat itu yang harus kita prioritaskan. Ketika kita dikubur, ketika kita dibangkitkan dalam kubur, perjalanan apa yang kita telah pelajari sebelumnya, melewati sirat, ada haud Nabi SAW, ada kantarah, ada mizan, ada hisab dan seterusnya. Hari-hari yang berat, seharusnya itu yang kita pikirkan keselamatannya. Bagaimana permintaan kita banyak untuk tentang akhirat. Dan itu manfaat kita belajar. Salah satu kita mempelajari tentang akhirat, seolah-olah kita ini memang itulah kampung kita, itulah kampung halaman kita. Sebagaimana Adam ketika awal sebelum diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari sorga, hendaknya kita kembali itu ke kampung semula kita. Ya Pak, kita kampungnya Pakumbuh, hendaknya Pakumbuh. Jangan yang lain sampai pula ke tempat yang lain. Kalau hari raya itu nikmatnya pulang itu ke kampung halaman. Paling kalau tempat lain, misalnya kalau kita di Sumbar ke pantai-pantai itu hanya tamasa saja. Tetapi berjumpa dengan karib kerabat di rumah tua, di kampung halaman, itu alangkah bagaimana membahagianya hati kita. Apalagi masih ada orang tua, salah satu dari orang tua, bapak atau ibu masih ada. Itu kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang tiada tara, begitu bermakna pulang kampung ke kampung halaman masih ada orang tua. Taib. Masalah doa, kata Imam Ibnu Qayyim, itu semuanya ada. Hadirnya hati kita, sungguh-sungguhnya kita menjauhi hal-hal yang tidak dikabulkannya doa. Hadis yang bagaimana seseorang yang melakukan safar lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dalam keadaan kusut masai, tetapi bagaimana akan diterima doanya? Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaian yang dia pakai dari hal yang haram, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Jadi perihal-perihal tersebut harus diperhatikan juga. Apakah kita mengkonsumsi makanan, minuman, ya, atau pakaian, kendaraan yang kita beli dari hal yang halal atau haram? Kadang anak berulah, kok anak kita udah berulah terus? Nggak ini teguran sebenarnya. Apakah hasil usaha kita itu halal atau tidak? Doa yang kita panjatkan kok tidak terkabul juga. Itu salah satu tidak terkabulnya doa itu adalah dengan penghasilan kita, ma'isyah kita. Tentang harta, apakah harta kita masih ada hak yang mustahak, 8 asnaf yang 8 itu masih ada di dalam harta kita? 8 golongan yang mendapatkan hak zakat tidak kita tunaikan diantaranya, dan seterusnya. Jadi masih banyak hal-hal yang kita perbaiki doa kita, merintih-rintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh teladan Nabi kita SAW berdoa kepada Allah itu tidak seperti kita berdoa dah selesai saja. Nabi disanjungnya Allah terlebih dahulu, dipujinya Allah. Setelah itu baru dia meminta apa yang diinginkan. Kemudian juga dalam masalah doa, kata Ibnu Qayyim, itu harus ibarat melepaskan anak panah busur, di mana yang akan menarik tali busurnya itu harus kuat dan harus tepat sasaran. Seandainya itu dilepas, anak panah itu melesat tepat sasaran. Dan apabila seseorang itu berdoa, dia pas di dalam adab-adab berdoa, menjauhi hal-hal yang menyebabkan tidak terkabulnya doa, lalu dia ada rendah diri di situ, itu semuanya adab-adab tentang doa dia penuhi, tentunya tepat sasaran. Dengan membidik, tentunya dia meminta kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu sedikit gambaran tentang doa, dan Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan. Baik, yang selanjutnya, ya, nah, jadi di sini lanjut wala ghina. Lanjut terus. Barang siapa yang merasa tidak membutuhkan Allah walaupun sekejap mata, maka dia telah kafir dan dia termasuk di antara orang-orang yang binasa. Baik, ikhwani fiddin azakumullah. Tadi di poin sebelumnya Allah disebutkan oleh penulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wallahu taala yastibud da'wat wa yaqdil hajat. Allah taala mengabulkan doa-doa dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Di sini dijelaskan yang kita minta zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kaya, yang semuanya tertuju, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Ini disebutkan wa yamliku kulla syai'. Allah memiliki segala sesuatu. Itu makanya kita meminta kepadanya. Wala yamlikuhu syai', dan dia tidak dimiliki oleh sesuatu. Semua alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Wala ghinan anillahi ta'ala tarfata ain. Walaupun sekejap mata tidak mungkin bagi makhluk untuk tidak membutuhkan Allah Azza wa Jal. Sekejap mata itu semua kita tergantung kepada Allah. Apa contohnya? Udara, oksigen yang kita hirup. Coba, tidak ada. Atau di rumah sakit, berapa tabung oksigen itu sekarang? Berapa ratus? Yang tahu Alkes lah, kita nggak tahu kan. Nah itu berapa itu oksigen yang dibutuhkan? Seandainya kita bayar, itu sudah berapa setiap hari kita menghirupnya. Akan tetapi Allah berikan gratis, Allah mudahkan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia itu dimudahkan oleh Allah. Seperti udara tadi, kemudian air, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh manusia itu susah. Contohnya bahan tambang kan, itu kan tidak dibutuhkan kali. Kalau nggak ada emas, Pak Wen masih bisa hidup kan. Ambu Imran kan pertambangan itu kan apa? Jangan terlalu wahabi sekali kan tentang pertambangan. Tambang juga kena wahabi lah. Apa hubungannya dengan wahabi? Ini bukan geopolitik pula kan. Cuman ada nampak di kadang tidak ada hubungannya dengan wahabi, dihubung-hubungkan juga kan. Allah kata. Dendam kesumat itu seperti itulah kan. Karena saking cintanya mereka itu. Jadi dalam masalah tambang pun diikutkan juga kan. Nah, jadi semuanya milik Allah. Semakin dibutuhkan oleh manusia itu semakin mudah kita mendapatkannya. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafara wa shara min ahlil hain. Barang siapa yang merasa tidak membutuhkan Allah walaupun sekejap mata, maka dia telah kafir dan dia termasuk di antara orang-orang yang binasa. Nah, jadi ini sebagaimana zikir kita, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisana kullah wala takun ila nafsi tarfata ain. Jadi walaupun sekejap mata kita tetap bertawakal, bergantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekejap mata. Jangankan ada pembahasan bahwasanya seandainya usaha mandiri kita itu 95%. Kita yakin usaha mandiri 95% yakin kita bisa melakukannya. Tetapi orang yang bertauhid, orang yang telah mempelajari kitab tauhid, orang yang telah bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, dia tetap akan menggantungkan dirinya kepada Allah. Itulah orang yang di dalam hatinya ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertolongan Allah.
Apa maksudnya? Misalnya kita dalam logika matematika kita, kemampuan mandiri kita 95% ini bisa dengan kemampuan kita sendiri. Akan tetapi orang bertauhid walaupun demikian besar itu 95% itu sudah absolut bisa itu kita lakukan sendiri dengan kemampuan kita misalnya. Tetapi orang yang bertauhid, orang yang bergantung, salah satu orang bertauhid tentu bertawakal kepada Allah, tetap menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita kan masalah geleng dengan seolah-olah di situ tidak dilibatkan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di situ. Semuanya orang yang bertauhid dilibatkan, semuanya atas la haula wala quwata illa billah, semuanya atas Allah yang memalingkan kita dari kejahatan, Allah yang memberikan kekuatan kita ketika melakukan ketaatan, dan seluruh amalan aktivitas kita baik untuk duniawi dan ukhrawi itu Allah yang telah membantunya. Taib. Ini disebutkan kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir 193, Taib. Di sini di poin 193 ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu marah dan ridha. Wallahu yaghdabu wa yarda. Allah marah dan ridha, la kahadin minal wara. Adapun marah dan ridha Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dan ini telah kita pekerjakan ketika kita belajar sifat Allah, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Abu Imran telah belajar sifat-sifat Allah di akidah, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sifat Allah itu ada subutiyah, ada salbiyah, seperti itu. Yang subutiyah itu ada zatiyah dan ada fi'liyah. Lupa. Ya udah belajar akidah tentang sifat-sifat Allah ya, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada yang tetap sifat Allah itu, ada yang nafi. Seperti yang nafi, Allah lupa, Allah mengantuk, Allah mati, itu enggak ada. Karena Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Allah tidak lupa, Allah tidak mengantuk. La ilaha illallah la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Di situ dijelaskan bagaimana Allah tidak lupa, tidak mengantuk, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Jadi tidak sama marahnya Allah dengan ridhonya Allah, tidak sama dengan makhluk. Tentang ridho Allah itu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan radhiyallahu anhum dalam surah Mujadilah, dalam surah Al-Maidah, dan ayat-ayat yang lain radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian dalam surah Al-Fat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'uka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meredai atas orang-orang beriman yang ketika berbaiat di bawah pohon. Ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Ayat ini turun tahun 6 Hijriah di Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah. Itu di bulan Zulqa'dah. Dan itu pertama kali Nabi ingin umroh di bulan Zulqa'dah, itu tidak sampai Nabi tawaf sa'i, hanya sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh kafir Quraisy. Dan itu adalah umroh pertama Nabi setelah hijrah. Kemudian umroh berikutnya di tahun ke-7 Hijriah itu di Umratul Qadha. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah setelah Fatu Makkah, kemudian Nabi menyerang suku Hawazin di bulan Zulqa'dah. Suku Hawazin di perang Hunain. Setelah menang, Nabi mengambil mikotnya di Ji'ranah. Setelah menaklukkan yang tempat orang main-main sekarang, Taif. Jadi Nabi mengambil mikot di Ji'ranah, lalu Nabi umroh juga. Yang keempat, umroh Nabi di bulan Zulqa'dah juga, itu ketika Haji Wada. Jadi seluruh umroh Nabi itu di bulan Zulqa'dah. Keutamaan bulan di Zulqa'dah kemudian itu diikuti oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi sangat disayangkan di zaman kita, untuk umroh di bulan Zulqa'dah itu hanya bisa oleh orang yang berangkat haji. Karena terakhir visa umroh itu keluar di bulan Syawal. Adapun untuk Zulqa'dah sampai bulan Al-Muharram itu tidak dikeluarkan. Mungkin di akhir Muharram dikeluarkan untuk
visa umrah. Adapun sebelumnya antara rentan waktu itu Zulqa'dah sampai awal Muharram itu khusus untuk jemaah haji. Nah, jadi semua umrah Nabi 4 kali Nabi umrah itu di bulan Zulqa'dah semuanya. Baik. Kemudian tentang marah Allah itu mala'natullah wa ghadiba alaih. Jadi barang orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah marah terhadapnya dalam surah Al-Maidah, wa ghadiballahu alaihim wa lana'a wa bara'a bi ghadabi minallah. Jadi ini banyak ayat menyebutkan seperti ini. Begitu juga di hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang redha Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang ini kita pilih karena ini tentang di akhirat. Jadi karena kita belajar kalau untuk dunia orang lebih paten daripada kita. Tapi untuk akhirat banyak orang yang lalai. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Ketika ini kita dengar, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada penduduk surga. Harusnya hadir di dalam diri kita, mudah-mudahan yang salah satu penduduk surga tadi Allah berfirman itu ada kita. Bayangkan kita ada di situ. Innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun, penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika wal khaira fi yadaik. Jadi aku penuhi panggilan kau, aku penuhi bahagia dengan kebaikan yang ada di sisimu. Fayaqul hal raditum. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, adakah engkau redha? Apakah kalian redha? Lalu fayaqulun, lalu mereka ahli penduduk ahli surga menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb. Apa yang membuat kami tidak redha ya Rabb? Wa qad a'taitana ma lam tuhid ahadun min khalqik. Sungguh engkau telah memberikan sesuatu yang tidak ada sesuatu pun dari makhlukmu. Seolah-olah penduduk surga merekalah yang mendapatkan kenikmatan, sementara yang lainnya tidak. Lalu fayaqul, ala u'tikum afdalu min zalik. Maukah aku berikan kepadamu kenikmatan yang lebih baik daripada itu? Fayaqulun, lalu penduduk surga berkata, ya Rob, wa ayyu syai'in afdalu min zalik. Wahai Rob, apakah masih ada sesuatu yang lebih baik daripada ini, surga dan kenikmatan ini? Apakah masih ada lagi? Fayaqul, lalu dikatakan, uhilla alaikum ridwani. Jadi Allah telah menghalalkan kepada penduduk surga itu keridhaan Allah. Fala askhatu alaikum ba'da abada. Dan tidak akan mendapatkan murka Allah setelah itu selama-lamanya. Nah, itu dia ridho Allah itu. Ridho Allah itu yang diraih. Seseorang yang mendapatkan surga itu karena rahmat dan ridho Allah, dan tidak ada satupun yang diinginkan dalam pembahasan ini, bahwasanya ridho Allah. Dan bagaimana pelajaran dari, sebenarnya ini panjang pembahasannya. Di sini ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, perhatikan, hinna ahasana wa yatrabu alai kitabu usuluddin tartibu jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril. Perhatikan katanya, ketika ditanyakan tentang keimanan, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri. Fayabdal bil kalama ala tauhid. Jadi Nabi memulai itu pembicaraan dengan tauhid. Antuk minuna billah. Jadi dimulai dengan tauhid. Wasifatu wa ma yaqalu bizalik. Tsumma biqalam 'alal malaikah, tsumma ila akhir. Jadi yang penting dahulu, tauhid dahulu. Ini dia. Fal ahamu aham. Yang paling penting dahulu, baru yang penting berikutnya. Tentu kita ma'rifatullah dahulu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, menggantungkan hati kepada Allah, bagaimana Allah maha pengampunnya, dan semuanya milik alam semesta Allah, bagi Allah, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya seluruh alam itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ini kita sebenarnya sudah berada di penghujung. Adapun pembahasan yang akan datang, insyaallah Allah mudahkan, di pembahasan yang ke-48
itu tentang sahabat. Jadi wa nuhibbu ashaba Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami, kata Imam Abu Ja'far, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi itu salah satu akidah Ahlussunnah, yaitu mencintai sahabat Nabi SAW. Lalu bagaimana pembahasannya? Insya Allah akan kita lanjutkan. Dan ini 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Pembahasan ini alhamdulillah kami dengarkan langsung dari guru kami Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Imam Ahmad bin Hambal tanggal 16 Juni 2009. Ini masih ada tulisan. Masih ada tulisannya. Jadi pembahasan ini 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Abu Imran 16 tahun yang kemudian menyampaikan akidah Tahawiyah. Ini yang saya dapatkan penjelasan di Mushola Baitul Izzah. Masya Allah. Ya, harus kita dakwahkan. Agama ini harus kita dakwahkan. Ustaz Ambo ST-nya, sama ST lah. Jadi bukan masalah harus lulus Madinah, harus lulus ini. Enggak. Seandainya yang kita sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, kita berhak untuk mendakwahkan agama Allah. Jangan ambil dari kantong kita lalu kita sampaikan, tidak. Itu bukan agama Allah. Agama Allah, qala Rasul, qala Rasul. Apabila itu kita sampaikan, itu insyaallah itu tidak berbahagia bagi kita. Tetapi kalau dari kantong kita, pikiran kita, kita berikan, kita sampaikan kepada umat, itu yang membuat kita celaka di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini sedikit lagi, mungkin sekitar beberapa kali pertemuan lagi, insyaallah kita selesaikan pembahasan akidah Tahawiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran, keteguhan hati, tentunya ilmu yang selama lebih kurang hampir 2 tahun ya, dimulai dari Madul Ihsan. Mudah-mudahan itu bermanfaat terhadap kita semuanya, mengetahui bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.